Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlanda Julianti, NPM 0211181175 dari kelas 5E Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Untuk penjelasannya, kita saksikan video berikut ini. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Sedangkan studi kelayakan bisnis merupakan analisa suatu usaha atau bisnis apakah layak atau tidak untuk dijalankan. Agar usaha yang ingin dijalankan tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan layak untuk dijalankan, maka diperlukanlah studi kelayakan bisnis ini. Selanjutnya, manfaat aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan untuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya, jenis-jenis badan hukum di Indonesia. Yang pertama, perseroan, yang kedua, firma, yang ketiga, perseroan komandit atau CV, yang keempat, perseroan terbatas atau PT, yang kelima, perusahaan negara atau BUMN, yang keenam, perusahaan daerah atau BUMD, dan yang ketujuh adalah yayasan. Lalu, jenis-jenis izin usaha. Yang pertama, tanda perusahaan atau TDP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, izin-izin usaha. Dan yang keempat, sertifikat tanah atau surat-surat yang berharga yang dimiliki. Selanjutnya, dasar pertimbangan pemilihan badan usaha. Sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan aspek hukum, jenis-jenis badan usaha diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Yang ketiga, bidang industri yang dijalankan. Dan yang keempat, persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan atau badan usaha. Nama perusahaan atau badan usaha adalah jati diri yang dipakai oleh badan usaha untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, surat izin usaha dagang atau SIUP. Surat izin usaha dagang adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah. Yang ketiga, wajib daftar perusahaan. Wajib daftar perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Dari isi undang-undang tersebut sudah jelas bahwa wajib daftar perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha atau pengusaha, tapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan bagi masyarakat banyak. Adapun manfaat legalitas perusahaan, yang pertama, sarana perlindungan hukum, yang kedua, sarana promosi, yang ketiga, bukti kepatuhan terhadap hukum, yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.